Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai pada hari ini, tanggal 1 Agustus 2020, akan saya sajikan edisi khusus yang berkaitan dengan tema khusus pula, yaitu resep menjalani kehidupan dengan jiwa yang tenang. Tema besar kita adalah resep menjalani kehidupan dengan jiwa yang tenang. Resep ini akan diberikan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada tanggal 1 setiap bulan dan pada tanggal 15 setiap bulan. Untuk sajian yang pertama pada hari ini tanggal 1 Agustus 2020, saya akan menguraikan dulu arti dan makna kehidupan. Saya memulai uraian resep menjalani kehidupan dengan jiwa yang tenang ini dengan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kata kehidupan dalam bahasa Indonesia. Kata kehidupan berasal dari kata hidup. Kata itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 496 sampai 497 memiliki pengertian yang sangat luas. Ada 13 pengertian yang disebutkan oleh KBBI itu. Salah satu di antaranya menyatakan bahwa hidup berarti terus ada. Hidup artinya bergerak. Dan hidup artinya bekerja sebagaimana mestinya. Kata kehidupan diartikan dengan cara hidup, keadaan hidup, atau hal hidup. Dari sini dapat dipahami bahwa sesuatu yang hidup adalah sesuatu yang masih terus ada, yang masih terus bergerak, dan masih terus bekerja. Ungkapan dia masih hidup artinya dia masih terus berada. Dia masih hidup berarti dia masih bergerak. Mesin itu masih hidup berarti mesin itu masih bekerja. Semua pengertian ini menunjukkan pada pengertian gerakan. Karena sesuatu yang hidup itu ditandai dengan gerakan, ditandai dengan perkembangan, ditandai dengan pindahan, berpindah dari satu keadaan kepada ada yang lain, dan berarti perubahan. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat bagaimana kehidupan itu digunakan di dalam bahasa Arab. Kata bahasa Arab yang berarti kehidupan adalah hayatun. Hayatun artinya kehidupan. Kata ini adalah kata benda atau bentuk dasar yang berasal dari kata kerja hayya. Yahya. Hayya berarti dia telah hidup. Yahya berarti dia hidup. Dari kata ini lahir pula kata hayyun yang berarti yang hidup atau yang berarti yang maha hidup yang disandarkan kepada Allah.
Dari kata ini pula lahir berbagai kata yang merupakan derivasi dari kata itu. Seperti kata hayya yuhyi, hayya yuhayyi. Hayya yuhayyi yang berarti menghidupkan atau memanjangkan umur atau membiarkan dia hidup. Ini makna secara harfiah dari kata hayatun di dalam bahasa Arab. Dari kata ini, dari kata hayya yahya itu, lahir pula kata yang lain, yaitu al-haya'u. Haya'un yang berarti sifat malu. Sifat malu berkaitan dengan kata kehidupan al-hayat. Karena orang yang masih hidup sajalah yang memiliki rasa malu. Kalau orang masih hidup, dia masih punya rasa malu. Orang yang sudah mati sudah tidak punya rasa malu. Orang yang mati tidak lagi punya malu, tidak punya rasa malu. Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, sebenarnya dia tidak hidup lagi atau tidak memiliki kehidupan lagi. Jadi kalau ada seseorang yang masih hidup, tapi dia tidak punya rasa malu lagi, pada hakikatnya dia tidak hidup lagi. Nyawanya ada, rohnya ada, tapi dia tidak punya rasa malu, maka sebenarnya dia dalam kategori tidak hidup lagi. Dia pada hakikatnya mati. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa illam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau sudah tidak memiliki rasa malu lagi, maka lakukanlah apa saja yang engkau sukai. Karena orang yang tidak malu lagi, tidak lagi malu untuk berbuat jahat, tidak lagi malu untuk berbuat yang tidak baik. Kata Nabi, kalau kamu sudah tidak punya malu lagi, silakan lakukan apa yang kamu sukai. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari kata hayatun adalah mautun, yang berarti kematian. Kata hayya hidup juga memiliki pengertian yang luas jika digunakan dalam berbagai konteks. Manusia hidup ditandai dengan adanya roh di dalam dirinya. Roh itu ditandai dengan adanya pernafasan atau denyut nadi. Hewan hidup ditandai dengan masih adanya roh di dalam dirinya. Tumbuhan hidup ditandai dengan adanya pertumbuhannya, perkembangannya, dan perubahannya. Tanah dipandang hidup ditandai dengan kesuburannya. Lawan dari keadaan itu semua disebut kematian. Mari kita lihat bagaimana arti kehidupan bagi manusia menurut pengertian Al-Quran. Ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan terkait kehidupan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, kehidupan adalah bersatunya jasad manusia dengan roh yang ditiupkan oleh Allah sejak manusia berada dalam rahim ibunya. Sejak masuknya roh ke dalam jasad, sejak itulah manusia hidup. Kehidupan manusia akan hilang atau berakhir kalau rohnya dicabut oleh Allah dari jasadnya. Dalam keadaan inilah manusia itu mati secara zahir. Yang kedua, kehidupan adalah kehidupan manusia di alam dunia, alam nyata, dan kehidupan manusia di alam akhirat. Kehidupan manusia di alam dunia ini adalah kehidupan di alam dunia yang nyata, di alam yang fana, alam yang hancur, alam yang akan mati, yang bersifat sementara.
Kehidupan manusia di akhirat adalah kehidupan manusia di alam yang tidak nyata, tetapi pasti adanya, yang bersifat kekal dan abadi. Yang ketiga, setiap manusia mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Kematian pertama yaitu kematian sebelum ditiupkannya roh ke dalam dirinya, ke dalam jasadnya. Kematian yang kedua adalah kematian yang terjadi setelah dicabut oleh Allah roh dari badannya. Kehidupan manusia juga dua kali, yaitu kehidupan yang pertama adalah kehidupan manusia setelah bersatunya roh dengan jasadnya ketika masih berada di dalam rahim ibunya. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan akhirat yang dimulai dari kehidupan di alam kubur. Kematian manusia di alam dunia ini dilakukan agar manusia mau pindah ke alam akhirat. Sebab kalau manusia tidak dimatikan lebih dahulu, maka tidak ada manusia yang mau pindah ke alam akhirat. Karena itulah kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28, "Mengapa kalian kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan lagi oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian kepada Allah kamu dikembalikan." Karena itu para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang dimaksud di dalam uraian kita ini adalah kehidupan pertama yang dialami atau dijalani oleh manusia di alam dunia ini. Kehidupan yang pertama inilah yang mengalami gejolak, yang mengalami gelombang, yang harus dihadapi dan dijalani oleh manusia. Bagaimana kondisi dan keadaan kehidupan alam dunia yang harus dihadapi oleh manusia itu akan diuraikan dalam uraian yang berikut pada tanggal 15 Agustus 2020. Semoga uraian ini ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan semoga ini menjadi catatan kita dalam rangka kita menjalani kehidupan ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.